Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusna Arifin, CJP Angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di sini saya akan melakukan suatu bentuk supervisi akademik untuk melaksanakan tugas aksi nyata saya 2.3 bersama dengan Ibu Nuraida. Bagaimana kabarnya, Bu Nuraida? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak bagaimana, Pak? Alhamdulillah sehat juga. Ini nanti kita akan melakukan observasi tentang pembelajaran ibu. Jadi sebelum melakukan observasi, kita melakukan pra observasi dulu. Ada yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran yang ibu harapkan? Tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan di kelas ya, Pak ya, di mana peserta didik nanti dapat memahami hubungan antara sudut pusat dengan sudut berdiri menggunakan Berarti pusat berdasarkan pada unsur yang sama. Jadi dari antara tujuan pembelajaran, rencana ibu kira-kira area pengembangan apa yang ibu? Nah, area pengembangan yang akan saya kembangkan itu yaitu Pak, peserta didik ini nanti kan Pak dapat memahami kedua konsep yang saya sampaikan tadi, yaitu sudut pusat dengan sudut keliling dengan menggunakan gadget. Nanti mereka itu melakukan presentasi menggunakan media Canva atau Capcut untuk melakukan presentasi, nanti dibantu dengan infografis. Berarti menggunakan gadget dan infografis yang rencana itu buat. Jadi strategi pembelajaran itu bagaimana? Sistem yang lakukan. Nah, strategi yang saya lakukan itu pertama saya lakukan dulu aja yang tadi, lalu LKPD-nya, lalu alat-alatnya, sumber belajarnya, agar apa yang saya sampaikan nanti menjadi lebih Jadi kalau diperhatikan dari tujuan pengembangan dan strategi kita sudah sesuai dengan jalur. Jadi untuk observasi nanti ketemu di waktu sudah dilakukan. Mudah-mudahan dapat menjalankan pembelajaran baik. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebaiknya sebelum kita belajar lebih baik berdoa dulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Perhatian. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengarkan namanya, saya absen ya. Andini Kusuma. Andini Rahayu. Al-Hasanah. Berkat. Hadir, Bu. Chelsea ya. Epa. Frankie. Grewan. Hamidun. Joni. Hadir, Bu. Kaila. Margaret. Maisaro. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat lahir mampu sentosa, berdiri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kesepakatan belajar kita hari ini
Ada 3. Yang pertama, jagalah kebersihan. Yang kedua, murid berpakaian rapi. 3, aktif dalam pembelajaran. Kita cek satu-satu ya. Kesepakatan belajar kita. Apakah kelas kita ini sudah bersih? Sudah ya. Tidak ada lagi di dalam laci sampahnya ya. Oke. Yang kedua, kita lihat apakah kita semua sudah rapi. Silahkan berdiri. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Silahkan pandang temanmu, wajahnya, bajunya, apakah sudah rapi? Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Lingkaran, Bu. Iya, unsur-unsur lingkaran. Pembelajaran kita adalah, saya harap kalian nanti dapat menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita hari. Pertanyaan pertama, mengapa sepeda itu bentuk dari bannya itu berbentuk lingkaran? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Oke, Mangihut, silahkan berdiri, nak. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi kan Bu, bahwa ban sepeda yang lebih nyaman kita gunakan itu adalah berbentuk lingkaran. Nah, di sini Ibu menunjukkan ada 4 gambar. Yang pertama sepeda dengan ban berbentuk lingkaran, sepeda dengan ban berbentuk persegi, sepeda dengan ban berbentuk persegi 3, dan sepeda dengan ban berbentuk segi 5. Menurut saya Bu, ban sepeda itu berbentuk lingkaran itu karena Bu, bentuk yang lingkaran ini Bu lebih memungkinkan gerakan yang lebih efisien dan juga mulus di semua permukaan Bu, mau itu di jalan berliku-liku, bergelombang ataupun naik turun. Oke, terima kasih, sangat bagus ya jawabannya. Kita beri aplaus untuk Mangihut. Bisa dilihat gambarnya. Bu. Ya, bisa lagi. Oh, dia kalau oke. Bisa ya? Bu. Bentuk apa ini? Di depan Lingkaran, ini? Bu. Iya, lingkaran. Coba saya tanya dulu. AC, garis AC. Ada yang tahu apa itu? Oke, Grewan. Silakan berdiri, Grewan. Iya, mantap sekali. Kita beri aplaus untuk si Grewan. Iya, bahwa garis AC itu adalah jari. Dan AB juga jari-jari. Bisa ya? Masih ingat ya? Nah, pertanyaannya selanjutnya. Nih, kan ada warna merah itu. Warna merah yang melengkung itu ada. Bisa dilihat? Disebut apa itu? Tali busur. Tali busur. Kurang tepat. Apa ini? Ayo. Apa itu? Masih ingat? Masih ingat? Apa itu? Iya, busur. Busur, berdiri, Anggun. Apa namanya itu, Anggun? Iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk si Anggun. Iya. Diapit dari 2 jari-jari itu adalah sudut pusat. Sekarang lihat gambar yang warna hijau ya. MB, garis MB yang warna hijau itu disebut apa itu? Apa, Grewan? Iya, tali. Setuju? Setuju, Bu. Setuju? Setuju, Bu. Iya, terima kasih ya Grewan ya, mantap ya. Lalu MC juga? Tali busur. Iya, tali busur. 2 tali busur ini membentuk apa? Sudut keliling. Iya, sudut Keliling. Kenapa dikatakan sudut keliling? Iya, bisa. Yang lain? Kurang tepat. Kurang tepat. Misalnya saya dari C, lari nih, kembali lagi ke C. Disebut apa itu? Keliling, Bu. Iya, keliling. Kenapa dikatakan dia sudut keliling? Karena
sudutnya berdekatan dengan keliling Bisa. Bisa. Kenapa dikatakan dia selain yang dua tadi ya, bahwa kalau sudut pusat dia dibentuk oleh dua jari. Kalau dia sudut keliling dibentuk oleh dua tali busur. Tapi titik sudutnya itu mendekati. Kalau tadi dia sudut keliling mendekati keliling lingkaran. Kalau dia sudut pusat mendekati, iya benar, titik pusat. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Ini Besar sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling yang menghadap busur yang sama. iya, menghadap busur yang sama. Bahwa sudut pusat itu adalah 2 kali sudut ke syaratnya harus menghadap busur yang sama. Misalnya inilah contohnya. Busur yang mana yang dihadap mereka? Yang warna merah atau yang warna hitam? Warna merah. Warna merah atau warna hitam? Ayo, barisan ini warna merah atau warna hitam? Hitam. Yang ini? Merah atau hitam? Hitam, Bu. Hitam. Yang ini? Hitam. Barisan sana. Hitam. Iya, sepakat semua hitam. Iya. Nah, menghadap busur yang sama. Lihat sudut A sama sudut alpanya itu. Dia menghadap busur yang warna hitam itu yang kecil, busur kecilnya. Bisa? Sudutnya itu terbukanya ke bisa? Bisa dipahami? Itulah maksudnya menghadap busur yang sama. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, tadi rumusnya adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling ya. 2 kali sudut keliling. Nah, pertanyaan saya. Jika sudut kelilingnya 30, berapa besar sudut pusatnya? Barisan sini. Berapa? Ucapkan aja. Berapa? 60. Barisan sini. 15. Barisan sini. 15, Bu. 15. Barisan sini. 15. Tadi saya bilang sudut kelilingnya berapa? 30. Berapa besar sudut pusatnya? 60, Bu. 60. Nah, 60-nya. Berapa? 60, Bu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk barisan sana. Bisa sepemaham kita ini? Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau sudut pusatnya 90. Ya, ingat, sudut pusat 90 derajat. Berapa besar sudut kelilingnya? Barisan sini dulu. 45. Nih. 45, Bu. 45. Ini. Oke, 45. Benar semuanya. Mantap. Ya, udah paham. Sudut keliling sama dengan apa rumusnya? Setengah dari sudut pusat. Sama dengan tadi 90 sudut pusatnya. Jadi 45 derajat. Oke, sangat mantap sekali. Ya. Bagi 4 kelompok. Silahkan sekarang. Oke, sudah duduk semua di kelompoknya. Silahkan dilihat, ada soalnya di situ. Nah, ini kan belum tahu ya, mana kelompok 1, 2, 3.
Oke, anak-anak ibu silahkan keluarkan gawainya sebagai bahan atau sumber belajarnya. Ya, mana tahu rasa kalian kurang memadai buku ini, ya, maka gunakanlah. Tapi yang efisien, ya. Udah, sedikit lagi, ya. Ditampilkan ya, diedit ya. Siapa yang mengedit capcutnya di sini? Nikita, saya Nikita. Itu bentuk foto aja bisa nggak? Bisa kan? Ya, tampilkan nanti yang pertama itu kalian, bolehlah selfie ya. Nanti baru kelompok berapa, baru mana dia soalnya, mana jawabannya, bisa ya? Udah, kelompok ini udah. Siapa yang edit? Udah dapat jawabannya. Yang kelompok sini sudah. Ada kira-kira kendalanya? Ya, udah ditulis. Udah, itu digambar, sedang digambar. Yang lainnya bolehlah buka dulu aplikasi capcutnya untuk mengedit dulu nama-nama kelompok kalian ini ya. Boleh, mau ya. Foto kalian gini aja boleh, ya terserah. Gimana bagusnya menurut kalian? Ya. Nih, mana? Yang mana kalian itu? Yang mana? Yang mana? Ya terserah kelompok kalian mana. Itu jelas? Jelas nggak? Oke. Kirim aja lah sama ibu. Iya, foto pun boleh. Kita tampilkan nanti fotonya di sini. Ya. Iya. Kirim. Iya. Ini jelek. Jelek. Gak ada yang jelek. Semuanya bagus karya kalian. Ya. Kan karya kalian itu. Ayo yang ini. Itu langsung dikirim aja sama ibu ya. Kirim ya. Oke, iya yang sudah diedit. Udah siap itu? Kirim. Serius sekali. Biar cantik lah, Bu. Ya cantik. Secantik orangnya ya. Nanti langsung dikirim sama ibu ya. Oke. Kirim ya. Yang ini udah. Kirim ya. Biar saya apain dulu yang sudah masuk ini. Biar kita mulai presentasinya. Ayo Roma, goyangkan Roma. Ha, 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 ha. Ayo suaranya. Ayo mangihut. Ayo Eva, jangan malu-malu Eva. Suaranya. Sekali lagi. Lagi. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silahkan dibuka kelompok 1.
Yang lainnya perhatikan ke depan, mana yang mau ditanyakan nanti silahkan ditanyakan ya. Oke, mulai. Pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas LKPD Matematika nomor 1. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kenalkan saya Sinta Siregar sebagai moderator. Saya Magneto Situmorang sebagai pemateri 1. Saya Hamidul Lubi sebagai pemateri 2. Saya ini sebagai pemateri ketiga. Saya Paulus Saudara sebagai pemateri keempat. Dan kita tulis Makaga sebagai materi kelima. Iya, geser sedikit biar wajah temanmu nggak kena kasihan siapa. Sini aja, geser sedikit sini, nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya tugas kami akan dilanjutkan oleh pemateri kami yang pertama. Ya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu LKPD Matematika soal nomor 1. Sebelumnya Bu, di papan tulis atau Terserah, mau di papan tulis juga boleh, yang di sana juga boleh. Karena waktu kita tidak memungkinkan, silahkan dari gambar juga boleh. Kabus ya, bisa dilihat. Nah, silahkan ditunjuk. Sini geser pemateri. Oke. baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu LKPD Matematika soal nomor 1. Yang dimana soal nomor 1 ini terdiri dari 2 soal, yaitu A dan B. Soal yang A adalah gambarkan sudut pusat yang menghadap ke busur yang sama dengan sudut keliling segitiga BAC. Yang dimana yang sudah kami dapat itu ialah sudut pusatnya adalah BOC. Yang dimana ini seperti kita tahu sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Tetapi gambaran itu tidak mesti lurus atau satu jalur seperti itu saja. Dia bisa agak melenceng, tetapi dia tetap menghadap busur yang sama. Seperti yang telah kami dapat, ini kan dia tidak sejajar, tetapi dia menghadap busur yang sama, yaitu busur B dan C. Jadi hasil yang kami dapat adalah seperti ini. Kemudian yang B adalah, apakah pada lingkaran berikut juga berlaku bahwa sudut pusat besarnya 2 kali lipat sudut keliling? Buktikan. Dari hasil yang kami dapat adalah iya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Dari pencarian kami, bahwa besar sudut pusat segitiga BOC sama dengan 45 derajat. Jadi seperti rumus yang sudah tertera, maka 2 kali 45 derajat sama dengan 90 derajat, maka besar sudut pusatnya adalah 90 derajat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Silakan moderator. Silakan, kalau mau dibuka sesi pertanyaan boleh, kalau mau dicukupkan juga boleh, terserah. Baiklah, kami persilakan bagi teman-teman kami yang ada kurang paham, silakan bertanya. Ada? Cukup jelas? Oke. Kasih apa kelompok 1? Kasih E, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 1. Silahkan duduk. Terima kasih ya. Saya Anggun Trisila sebagai ketua dan di samping saya Margarita Galung sebagai konsulen. Saya Berwa Kalfiulu sebagai penyanyi 1 atau pemateri 1. Saya Suryani Islam sebagai penyanyi 2. Saya menamakan penyanyi ke. Saya Rosana Sibun sebagai penyanyi 2. Oke. Sekian perkenalan dari kelompok kami, maka kami lanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh penyanyi 1. Ya, semuanya perhatikan dulu biar teman kita menyajikannya dengan baik. Oke, baiklah. Sini saya sebagai penyaji pertama, kami akan menjelaskan, yaitu kami akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, di mana diketahui di situ jika BOC sama dengan 90 derajat, berapakah besar BEC? Berarti yang diketahui di situ adalah sudut pusatnya. Maka kami akan menjelaskan
untuk mencari sudut kelilingnya. Diketahui BOC sama dengan 90 derajat, maka sesuai dengan rumus, sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Maka setengah kali 90 sama dengan 45 derajat. Demikian jawaban dari pertanyaan nomor 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari penjelasan jawaban dari nomor 2. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah? Jika tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, maka akan kami tutup dengan selamat pagi dan terima kasih. Pagi. Ayo kita berdiri lagi. Kita kasih apa kelompok ini? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, keren. Wow, keren, keren. Ayo Kaila, semangat Kaila. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Ada satu orang yang menyimpulkan apa itu yang sudah kita pelajari tadi. Apa itu sudut pusat dan sudut keliling tadi? Ada yang bisa? Ada? Angkat tangan, iya. Siapa? Oh, nanti satu-satu dulu ya. Oke, ayo silahkan. Ya, menurut saya kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, sudut pusat itu adalah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari, dan yang dimana sudut keliling itu adalah sudut yang dibatasi oleh tali busur. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Ada lagi yang didapat? Oke, Grewan. Oke, Grewan, silahkan berdiri, Grewan. Menurut saya, kesimpulan pada hari ini tentang sudut pusat dan sudut keliling adalah sudut pusat adalah yang terbentuk dari dua jari-jari dan menghadap titik pusat. Sudut keliling adalah yang terbentuk dari dua tali busur dan menghadap keliling lingkaran. Dan besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Oke, tepuk tangan, sangat bagus ya. Sudut pusat dibentuk oleh dua jari. Dan sudut keliling dibentuk oleh dua tali busur. Iya. Lalu sudut pusat berapa kalinya sudut keliling tadi? 2 kali. Lalu sudut keliling berapanya sudut pusat? Setengah. Bisa ya? Oke. Subjeknya itu nama kalian, ya. Subjeknya nama kalian. Di situ kan ada refleksinya, itu apa yang kalian dapat hari ini dan bagaimana perasaan kalian. Subjeknya nama kalian, tulis di situ, kan ada bacaan tulis sesuatu yang luar biasa di situ kayaknya ya. Boleh juga tambahkan foto kalian, ya. Nah, berkat, tulis hari ini pembelajarannya bagaimana, apa yang kau dapat, ya, perasaanmu seperti itu. Hah? Boleh panjang, boleh juga singkat. Kalau sanggup kau. Tuh, udah ada Nikita Putri, si Papaga. Nah, dia dapat bahwa besar sudut pusat 2 kali, besar sudut keliling. Dari Maisaroh Senipar, pendapat saya yaitu pelajaran ini sangat menyenangkan dikarenakan kita dapat memahami dan mempelajari
hal-hal yang baru yang sebelumnya belum kita ketahui. Kesimpulan yang saya dapat yaitu sudut pusat adalah sudut yang terbentuk dari dua tali busur. Oke, mantap. Terima kasih Mang Ihud. Oke, tepuk tangan dulu untuk punya si Mas Sarah. Keren. Dan yang lainnya yang tadi sudah saya baca juga keren ya. Yang saya dapat pada pembelajaran hari ini mengenai materi sudut pusat dan sudut keliling banyak sih, bukan hanya dari pengertian atau penjelasan apa itu sudut pusat, apa itu sudut keliling. Namun saya jadi tahu lebih dalam mengenai rumus dan penjelasan lainnya. Lalu perasaan saya selama pembelajaran menyenangkan karena dari awal pembuka pelajaran saya sudah nampak. Karena pun memang gurunya asik dalam menjelaskan materi. Oke, keren ya. Materi selanjutnya itu tentang sifat-sifat dari sudut kelilingnya, ya. Sifat-sifat dari sudut kelilingnya, ya. Jadi dipelajari nanti di rumah. Oke? Harus belajar sama seperti kita yang di sini, harus terus belajar, ya. Kenapa? Kalian adalah generasi Selanjutnya. iya, generasi emas, ya, generasi emas. Saya percaya kalian nanti ke depannya menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Tergantung kalian mau melakukannya, ya. Kalau saya hanya mengasih motivasi, hanya kata-kata, perbuatan adalah kalian. Bisa, ya. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada kesalahan yang kecil atau yang besar tidak diselesaikan. Sama seperti matematika ini. Apa masalahnya? Pasti ada solusinya. Iya? Ya, Bu. Oke. Nah, ya, ketua kelas kumpulkan dulu bukunya ke depan. Buku paketnya. Ayo, dibantulah temannya. Dibantu. Ayo dibantu. Bacaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Undur diri dulu. Ya, undur diri. Tunggu guru selanjutnya masuk ke sini ya. Bosan belajar dan jangan bosan sama saya, ya. Oke? Oke. Selamat pagi. Kira-kira pembelajaran yang dilakukan masyarakat pembelajaran model ini saya lalu saya gunakan juga metode di mana siswa itu bisa cakap berkomunikasi secara apa yang mereka itu menjadi lebih baik lagi. kira apa selama pembelajaran yang ibu alami? Hambatannya itu mungkin karena kalau menggunakan PDR ini harus perlu banyak waktu diamnya dan saya juga menggunakan pendekatan berfokus pada pembelajaran langsung di mana saya sampaikan bahwa ketika mereka akan melakukan presentasi siswa ini akan diarahkan menggunakan handphonenya untuk membuat presentasi melalui Canva dan Canva. Mungkin di situ aja. Kira-kira solusi apa caranya kedepannya dilakukan bahwa dari waktu apa yang akan dilakukan? Mungkin kedepannya saya gunakan nanti berdiferensiasi akan saya lihat lagi yang belajar
kemampuan. Harapannya adalah semua ini bisa mengobrol teknik coaching ini bukan berarti harapannya kurangan masalah yang dalam